Telah bergabung anggota Ombudsman Republik Indonesia Robert Endi Jaweng dan anggota Komisi 3 DPR dari fraksi P3 Arsul Sani. Selamat malam Pak Robert, selamat malam Pak Arsul. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Robert, apakah sudah bersama kami? Sudah Mbak, saya sudah bergabung. Oke, Pak Arsul, saya ke Pak Robert dulu ya. Pak Robert, ini KPK keberatan atas laporan akhir hasil pemeriksaan Ombudsman. KPK justru menilai Ombudsman tidak berkompeten dan melampaui kewenangan. Apa tanggapan Anda? Mbak Sofi, yang dipakai oleh KPK itu adalah hak prosedural yang memang disiapkan oleh Ombudsman untuk para pihak maupun pelapor bisa menyampaikan keberatan mereka kepada Ombudsman untuk nanti kami akan pertimbangkan ya, dan kemudian kami akan putuskan dari pihak kami ya, akan putuskan seperti apa kelanjutannya gitu ya. Dan sementara ini memang karena baru terima surat keberatannya kemarin hari Jumat siang gitu, tentu kami masih dalam proses mempelajari itu. Tetapi paling tidak kalau mendengar apa yang sudah disampaikan oleh KPK di hari sebelumnya lewat konferensi pers ya, meskipun sesuatu yang buat kami ini agak aneh karena konferensi persnya disampaikan baru surat resminya diberikan kepada Ombudsman. Kalau Ombudsman pasti kebalik ya, kita berikan surat resmi kepada lembaga-lembaga terkait. Beberapa hari setelah itu baru kemudian diumumkan ke publik, tapi oke lah, ini soal prosedur yang mungkin di KPK biasa, kalau Ombudsman tidak ya. Kami sudah mempelajari itu dari konferensi pers itu. Kalau bicara tentang substansi laporan, saya tidak dalam posisi untuk mengomentari substansi laporan di publik, Mbak Sofi. Tapi saya mau menjelaskan tentang Ombudsman-nya sendiri, gitu ya. Pertama soal kewenangan, ya pasti dalam setiap pemeriksaan di Ombudsman itu kami pasti terlebih dahulu melihat legal standing, ya kedudukan hukum Ombudsman sendiri sebagai pemeriksa, kemudian pihak terlapor, pihak pelapor, dan substansinya. Jadi tidak mungkin Ombudsman kemudian masuk ke pemeriksaan kalau kami nggak punya kewenangan. Itu secara normatif, secara faktual. Kalau KPK memang memandang kami tidak punya kewenangan, ngapain kemudian dia datang? Faktanya dia datang, Mbak Sofi. Termasuk menjawab semua pertanyaan terkait dengan 3 tahapan yang kami sampaikan. Proses atau prosedur pembentukan Perkom, kemudian pelaksanaan TWK, dan kemudian penetapan hasil, dan menandatangani berita acara pemeriksaan. Semua ditempuh dan semua dijawab. Artinya memang jauh sebelum konferensi pers begitu, ini adalah bentuk pengakuan dari KPK terhadap kewenangan Ombudsman sebagai lembaga maupun terhadap materi atau substansi pemeriksaan yang kami lakukan yang memang secara faktual semua dijawab dan berujung pada penandatanganan berita acara. Nah, kalau kemudian belakangan hari setelah ada temuan muncul pandangan atau keberatan dari KPK, ya memang harus ditanya ke KPK gitu ya, Mbak Sofi. Dan jangan lupa Mbak Sofi, yang disoroti oleh KPK itu terkait dengan temuan. Sementara yang paling penting buat Ombudsman, rangkaian itu harus dibaca secara utuh, secara keseluruhan, temuan, pendapat, dan tindakan korektif. Di tindakan korektif kami, sama sekali kami tidak menyinggung terkait dengan perkomnya. Tindakan korektif itu terkait dengan pelaksanaan TWK dan hasil TWK-nya. Tetapi untuk sampai ke sana tentu Ombudsman mendalami dan melihat semua rangkaian proses atau kalau di Ombudsman disebut rantai prosesnya. Rantai proses itu sejak prosedur pembentukan Perkom, pelaksanaan Perkom, dan penetapan hasil. Tetapi tindakan korektif yang kemudian akan disampaikan oleh Ombudsman itu kembali lagi pada apa yang menjadi ranah Ombudsman. Kira-kira seperti itu, Mbak Sofi. Ya, Pak Robert sudah menjelaskan ranah dari Ombudsman, menyatakan bahwa ini memang sudah sesuai koridor dengan apa yang memang jadi tugas Ombudsman. Tapi di sisi lain KPK juga memang berhak untuk menyampaikan keberatan. Pak Arsul, jadi sebenarnya siapa yang tidak paham konteks pelayanan publik? Ya, tentu saya tidak ingin menyalahkan atau berpihak apakah yang benar Ombudsman dan yang salah KPK, tidak seperti itu. Apalagi kami belum menerima secara lengkap apa yang merupakan LHAP dari Ombudsman ini. Tapi hemat saya seperti ini, Mbak Sofi, ya.
teman-teman di KPK melihat bahwa ketika ombudsman masuk dalam materi pemeriksaan tentang proses pembentukan Perkom, maka ini dianggap sudah masuk ke dalam proses uji formil, ya, dari sebuah peraturan perundang-undangan. Sebentar, ini yang menganggap ini KPK atau ini yang menganggap ini Pak Arsul? KPK menganggap seperti itu. Oke. Dan tadi penjelasan Pak Hufron, ya, sudah masuk ke ruang proses uji formil. Nah, memang argumentasi KPK juga tidak salah. Hanya kemudian memang kalau kita bicara apakah ya Polri, Ombudsman ini memiliki ya kewenangan untuk masuk ke dalam proses yang biasanya masuk dalam materi uji formil juga, ya, hemat saya memang punya. Yang Ombudsman tidak punya adalah kemudian kewenangan untuk menyatakan perkomnya sah atau tidak sah. Itu memang tidak punya. Tetapi untuk melihat sebagai bagian dari dipenuhinya asas-asas umum pemerintahan yang baik, ya, dan juga ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, hemat saya, Ombudsman punya kewenangan, ya. Nah, saya tidak tahu di dalam LHAP-nya Pak Robert itu dan kawan-kawan ada tidak kalimat yang kemudian mengatakan bahwa perkomnya itu cacat, ya, atau menjadi tidak sah. Sepanjang tidak ada, maka Pak Robert geleng-geleng ya? Tidak abuse of power, atau katakanlah melewati batas kewenangannya, ya. Saya melihatnya seperti itu sebagai orang yang belajar hukum, ya. Jadi itu harus dibedakan. Tetapi kan tentu kita tidak terus-menerus di ruang publik seperti orang yang berperkara di pengadilan, seperti litigan, jawab-menjawab tapi tidak jelas penyelesaiannya mau kemana. Nah, saya tentu berharap memang wajar KPK menyampaikan keberatan kepada di ruang publik. Pak Robert dan kawan-kawan nanti akan memeriksa keberatan, tapi apapun nanti sikap Ombudsman atau putusan akhir Ombudsman, sebisa mungkin ini diselesaikan. Baik, ya. Ya. Meskipun KPK dan Ombudsman itu masing-masing punya independensinya, tidak ada salahnya kemudian menyampaikan kepada Presiden. Betul. Ya, sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan, ya, agar ini bisa diselesaikan. Pak Arsul, Pak Robert, sayang sekali waktu saya tinggal sedikit. Tapi begini, Pak Robert, saya minta Anda untuk merespons tadi pernyataan dari Pak Arsul. Anda tadi sudah geleng-geleng soal isi dari LHP yang dikeluarkan oleh Ombudsman. Tapi kalaupun nanti tindakan korektif itu tidak dijalankan KPK, konsekuensinya seperti apa sih? Ya, kalau tahapan kami sesuai mekanisme Mbak Sofi, ya, setelah beberapa hari ke depan laporan akhir itu tidak direspon dalam arti tindakan korektif dan keberatan dari KPK itu kami pandang tidak sesuai dengan apa yang kami yakini, maka kemudian kita akan maju ke tahap akhir. Tahap akhir itu adalah tahap rekomendasi. Rekomendasi ini isinya nanti terkait dengan kesalahan atau masalahnya, dan kemudian kedua adalah rekomendasi terkait dengan sanksi administrasi, gitu ya. Nah, kalau itu kemudian tidak juga menemukan hasil yang bagus, itu akan kemudian ujungnya adalah saran perbaikan kepada Presiden, dan itu sebenarnya yang tidak kami harapkan ini kemudian sampai ke Presiden. Gitu ya. Pak Robert, sedikit saja tadi yang Anda yang disampaikan oleh Pak Arsul, Anda geleng-geleng, bisa dijelaskan lagi apa yang tidak ada di dalam hasil rekomendasi Ombudsman? Oh ya, jelas bahwa kami paham ya kewenangan kami. Ombudsman sama sekali tidak menyebut kata cacat, apalagi kemudian memposisikan diri untuk melakukan judicial review. Enggak. Tindakan korektif yang disampaikan oleh Ombudsman itu berisi 4 poin dan sama sekali tidak ada kaitan dengan kemudian pembatalan atau pernyataan tidak sah atau cacat atas perkom yang ada. Ya. Baik. Gitu. Baik, Pak Robert terima kasih, Pak Arsul Sani juga terima kasih. Sehat terus Anda berdua, kita jumpa lagi lain waktu. Selamat malam, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.